Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berada dalam keadaan yang baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini saya Dewi Rahmawati dari B2 PGSD 2018 akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum sekolah dasar yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu kurikulum ini sangatlah penting atau tidak. Ya, kurikulum menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kurikulum menjadi dasar penentu masa depan anak bangsa. Kurikulum ini mengalami berbagai perkembangan. Nah, tujuannya yaitu untuk menyempurnakan rancangan pembelajaran khususnya untuk pendidikan dasar dalam menanamkan konsep dan juga menjadi nantinya itu akan mencetak generasi bangsa yang handal. Untuk lebih jelasnya, simak ya video berikut ini. Selamat mendengarkan. Adapun perkembangan kurikulum yang diberlakukan di Indonesia meliputi beberapa fase, yaitu kurikulum sekolah dasar sebelum tahun 1968. Pada masa sebelum orang-orang Eropa ke Indonesia, sebenarnya sudah ada lembaga pendidikan yang didirikan oleh lembaga keagamaan. Mata pelajaran yang diajarkan yaitu berorientasi pada mata pelajaran keagamaan, yaitu pengembangan agama. Sehingga sudah berdiri pesantren-pesantren yang memberikan pengajaran Islam secara lebih teratur dan mendalam. Pada awal abad ke-20, muncul revolusi sosial dan industri di Eropa yang berpengaruh terhadap perluasan sekolah bagi putra-putri Indonesia, yang menggolongkan pendidikan Indonesia menjadi 3 kelas, yaitu ada ELS untuk orang Eropa, Tionghoa, dan Indonesia, HCS untuk golongan Tionghoa, dan HIS untuk rakyat bumi putra kalangan atas. Adapun sistem rencana pendidikan sekolah dasar pada saat itu dikenal dengan sistem Pancawardhana, yaitu perkembangan moral meliputi pelajaran pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan agama budi pekerti. 2. Perkembangan inteligensi atau kecerdasan yang meliputi pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, dan pengetahuan alamiah. 3. Perkembangan emosional artistik meliputi pelajaran seni suara, seni rupa, seni tari, dan seni sastra atau drama. 4. Perkembangan keprigelan meliputi pelajaran pertanian, peternakan, industri, pekerjaan tangan, koperasi, tabungan, dan keprigelan lainnya. 5. Perkembangan jasmania meliputi pelajaran pendidikan jasmania dan pendidikan kesehatan. Kurikulum Sekolah Dasar tahun 1968 berdasarkan Depdikbud pada tahun 1968 segera melakukan perbaikan dengan menerbitkan buku pedoman kurikulum sekolah dasar dan adanya perubahan pokok yang didasarkan pada falsafah negara Pancasila. Tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi dari UUD 1945. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan nasional, maka isi pendidikan diarahkan untuk 1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan agama. 2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. 3. Membina, mempertimbangkan fisik yang kuat dan sehat. Penerbitan kurikulum sekolah dasar 1968 merupakan suatu peralihan menuju integritas kurikulum mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Kurikulum sekolah dasar 1968 terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok pembinaan jiwa Pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan khusus. Ketiga, kurikulum sekolah dasar tahun 1975. Mulai tahun 1975 dikembangkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum sekolah dasar 1975 yang merupakan tonggak pembaruan yang lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Dimaksudkan untuk mencapai keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan baru di bidang pendidikan
meningkatkan efisiensi pendidikan, dan meningkatkan mutu lulusan pendidikan. Kurikulum sekolah dasar tahun 1975 dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah dasar yang mengharapkan kelulusannya memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat, dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Kurikulum sekolah dasar tahun 1975 menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan, pendekatan integratif, pendekatan sistem, dan pendekatan ekosistem. Kurikulum sekolah dasar tahun 1984. Pengembangan kurikulum 1984 berorientasi pada landasan teori, yaitu pendekatan proses belajar mengajar yang diarahkan agar murid memiliki kemampuan untuk memproses perolehannya. Kurikulum sekolah dasar 1984 ini mengacu kepada 3 aspek perkembangan murid, yaitu ranah kognitif yang berisi kemampuan berpikir, ranah afektif yang mengungkapkan pengembangan sikap, dan ranah psikomotor yang berisi kemampuan bertindak. Kegiatan yang berhubungan dengan program pendidikan atau kegiatan kurikuler yang dilaksanakan dalam kurikulum sekolah dasar tahun 1984 meliputi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kurikulum sekolah dasar tahun 94. Kurikulum 94 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984 dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Di dalam kurikulum sekolah dasar 1994 menggunakan sistem catur bulat yang membagi waktu belajar 1 tahun ajaran menjadi 3 bagian waktu. Isi kurikulum sekolah dasar tahun 94 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 90 sekurang-kurangnya memuat bahan kajian tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, ketajian tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar serta bahasa Inggris. Bahkan kajian tersebut bukan merupakan nama mata pelajaran, melainkan satuan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan melalui pendidikan dasar. Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum sekolah dasar tahun 2004 mulai diterapkan sejak tahun 2004 secara materi. Sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 94. Perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem catur bulan, sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Pada kurikulum sebelumnya, para siswa hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yaitu menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para siswa dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetisi. Jadi, di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator, namun meski begitu pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek sekaligus objek dalam pembelajaran, dan setiap kegiatan siswa ada nilainya. Kurikulum Sekolah Dasar tahun 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia.
KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas. Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diimplementasikan sebagai pengganti Kurikulum 2006 atau KTSP yang mau tidak mau membawa sejumlah perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya terkait mata pelajaran. Salah satu perubahan yang paling menonjol dan bisa ditemukan pada jenjang sekolah dasar adalah diterapkannya sistem pembelajaran berbasis tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif atau pembelajaran terpadu sendiri merupakan pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran yang memiliki tema sama. Sistem ini diterapkan di sekolah dasar karena karakteristik siswa yang masih memandang sesuatu secara holistik atau menyeluruh. Pembelajaran di tingkat sekolah dasar pada kurikulum 2013 disajikan menggunakan pendekatan tematik integratif. Mata pelajaran yang kemudian disebut muatan pelajaran di dalamnya terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, termasuk muatan lokal, pendidikan jasmani dan kesehatan, termasuk muatan lokal, bahasa daerah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Semuanya dipadukan dalam satu buku yang dinamakan buku tematik, kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan mata pelajaran bahasa daerah. Adapun aspek penilaian dalam kurikulum 13 itu terbagi menjadi 4 aspek penilaian, yaitu ada aspek keterampilan, aspek pengetahuan, aspek sosial, dan spiritual. Alhamdulillah untuk materi sejarah perkembangan kurikulum sekolah dasar yang ada di Indonesia sudah selesai. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.